Hi, hello, good morning everyone. How are you this morning? Well, I'm very happy. I can teach you today even by online learning. Well, today we are going to the last lesson. Yay! Hari ini adalah pertemuan terakhir kita di tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita sudah menyelesaikan satu tema. Wow, terima kasih untuk anak-anak semua partisipasinya dalam pembelajaran kita kali ini. Well, to start our lesson today, I invite you to pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you for everything that you have done in our life. And today, Teacher Evelyn and all the students, we are going to learn thematic, the last meeting in this term. So please bless us and guide us to know, to understand our lesson today. Thank you, Lord. Amen. Anak-anak di rumah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Dan yang kedua adalah menceritakan kerjasama di rumah. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal pembagian. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Ingat, jangan di-skip. Kamu ikuti pembelajaran kita. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Tanaman apa saja yang berkembang biak dengan tunas dan umbi, kamu sudah mengetahuinya. Nah, anak-anak di rumah, beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakkan dengan perkembangbiakan buatan. Wow, apa ya? Kita pelajari hari ini. Nah, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Ingat ya, dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Hari ini kita akan bahas mengenai mencangkok dan stek. Yuk ikuti terus pembelajarannya. Menanam dengan stek. Pertama sekali, Teacher Evelyn akan memberikan pengertiannya kepada kamu. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan, ingat, dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Jadi tanpa biji, kita menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Bagian yang ditanam bisa menjadi batang, tangkai, atau daun. Itu adalah salah satunya yang akan kita tanam kembali. Nah, contoh tanaman yang di-stek dengan daun atau disebut stek daun itu, tanamannya adalah cocor bebek. Nah, yang di-stek akar dapat dilakukan pada tanaman singkong. Jadi singkong itu ditanam dengan cara stek akar ya anak-anak di rumah. Kemudian stek tangkai dapat dilakukan pada tanaman mawar. Kenal bunga mawar ya? Ini adalah contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan stek, ada ubi kayu, tebu, kangkung, dan mawar. Kita tadi sudah membahasnya. Nah, bagaimana cara menyeteknya, Teacher Evelyn? Seperti ini. Stek dilakukan dengan cara memotong. Kamu potong terlebih dahulu bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Nah, sebelum memotong, kamu pastikan tumbuhan tersebut memiliki tunas. Bagian tumbuhan yang dipotong kemudian kamu tanam kembali. Nah, potongan itu yang kita tanam itu akan menjadi tumbuhan baru. Itu adalah cara menyetek tanaman. Kamu lihat pada gambar, ini adalah tumbuhan yang sudah dipotong. Kemudian kita tanam kembali. Nah, tanaman ini akan menjadi tanaman baru. Nah, bagaimana dengan cara mencangkok tanaman? Pertama sekali, pilih cabang dahan dengan ukuran sedang. Kupas dahan tersebut hingga bersih dari kulit dan lendirnya kira-kira sepanjang 5-9 cm.
Setelah itu, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang dicampur dengan pupuk kandang. Nah, setelah itu, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Nah, seperti ini anak-anak di rumah cara mencangkok tanaman. Nah, hari ini dari pembelajaran kita, kamu menemukan beberapa kata baru seperti mencangkok, stek, tunas, dan umbi. Kamu boleh lihat pengertiannya, artinya seperti pada tabel berikut. Oke? Di bukumu kamu diminta untuk menuliskan kalimat. Jangan lupa menuliskan kalimatnya ya. Di pembelajaran sebelumnya, teacher sudah memandu kamu cara menuliskan kalimat. Sekarang kita akan belajar mengenai kerjasama di rumah. Penting gak kerjasama di rumah? Penting, supaya pekerjaan yang di rumah tidak dikerjakan oleh satu orang. Kamu, aku, semua anggota keluarga perlu kerjasama. Kita sudah belajar manfaat kerjasama. Apakah itu? Pekerjaan lebih ringan, pekerjaan lebih cepat selesai, dan terjadi kerukunan. Nah, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk kerjasama di rumah? Menyapu rumah, menyiram tanaman, merapikan kamar, mencuci piring. Dan masih banyak lagi loh yang bisa kamu lakukan dengan bekerja sama di rumah. Bisa dilakukan ya anak-anak? Pasti bisa. Teacher Evelyn sangat percaya kepada semua anak-anak Lutri. Kamu pasti bisa. Jadi anak baik di rumah, turut sama papa mamamu. Sekarang waktunya untuk berhitung. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar cara menjawab pembagian, cara menyelesaikan soal pembagian. Nah, kali ini kita diminta membuat soal cerita bentuk pembagian. Buatlah soal cerita dengan bentuk pembagian 900 dibagi 3. Nah, ini versi teacher Evelyn. Seorang petani jeruk memetik 900 buah jeruk, lalu menyimpan jeruk ke dalam 3 keranjang dalam jumlah yang sama. Berapa jumlah buah jeruk tiap keranjang? Maka untuk mengetahui jumlah jeruk tiap keranjang, kamu harus membagikan 900 dibagi 3 adalah 300. Bagaimana caranya? Kita buat seperti ini. 9 dibagi 3. Perkalian 3 yang menghasilkan 9 adalah 3. Nah, kita kalikan ya. 3 dikali 3, 9. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 9 adalah 0. Bagaimana dengan 2 angka lagi, teacher? Kamu naikkan ke atas sehingga hasilnya 300. Oke? Itu saja pembelajaran kita kali ini anak-anak. Sekarang waktunya kamu kuis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stek adalah bawang putih, bawang merah, atau bunga matahari. Kita tadi sudah membahasnya ya. Jawab di kolom komentar. Sekarang giliranmu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 120. Okay, time to say goodbye. Thank you for attention. See you, bye-bye. God bless you.